Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada anak-anakku sekalian ya, atas kedatangannya untuk datang di ruangan ini, di ruangan BK ini, berkumpul dalam melaksanakan bimbingan kelompok ya. Iya, Pak. Pertama-tama tadi saya sudah izinkan sama ibu wali kelasnya ya, bahwa akan ada anak-anaknya saya panggil untuk mengikuti kegiatan bimbingannya dalam rangka. Sebelum kita lanjut ke kegiatan selanjutnya, kita baiknya dulu kalau kita berdoa. Ya. Kita berdoa dulu ya. Ya. Ayo, salah satu yang bikin doa. Sebelum memulai kegiatan hari ini, langkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Ya, karena ini kan dari kelas yang berbeda ya. Ada yang kelas 7 ya, ada yang kelas 8. Kelas 7 kelas 8 semua, kelas 8 semua. Oke, kita mulai di perkenalan dulu. Yang memimpin doa silakan. Tolong disebutkan nama, cita-cita, hobi dan kelasnya ya. Iya. Perkenalkan, nama saya Rifki Saputra Aljus dari kelas 81. Saya bercita-cita menjadi pilot dan hobinya hobi bermain sepeda. Betul sekali ya, tahu asik ya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurkanisa Fitri, saya dari kelas 88. Cita-cita saya menjadi pengacara, hobi saya membaca. Wow, amazing, pengacara. Semoga ya, Naya. Amin. Selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Muslimah dari kelas 82, hobi membaca. Cita-cita saya menjadi dokter. Wow, dokter. Ya, tapi ya harus dibarengi cita-cita, harus dibarengi belajar ya, Naya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Nurmaina, saya dari kelas 88. Cita-cita saya menjadi pengacara, hobi saya menyanyi. Luar biasa. Hobi menyanyi, terus cita-cita di pengacara. Ayo silakan. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni dari kelas 81. Cita-cita menjadi guru dan hobi menulis. Oh iya. Teacher ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asfi dari kelas 82. Hobi membaca, cita-cita guru. Teacher juga ya. Betul. Silakan. Perkenalkan, nama saya Andi Zainal Pesenson dari kelas 81. Cita-cita menjadi polisi dan hobi saya bermain bulu tangkis. Wow. Wah, polis. Ya, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Linadin, kelas 82. Hobi saya membaca, cita-cita saya dan menjadi guru. Wow. Thank you. Jadi banyak ya bercita-cita jadi guru. Iya. Tapi guru itu adalah pekerjaan yang mulia ya. Selain itu juga cita-cita ada yang menjadi polwan, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi pengacara. Itu luar biasa. Semangat ya. Iya, Pak. Selanjutnya, karena sebelumnya Bapak sudah sudah ucapkan terima kasih ya, mau datang di sini dengan sukarela ya, tanpa paksaan ya. Kedua, kita baiknya kalau kita speaking dulu ya. Iya, Pak. Supaya ada semangat. Speakingnya itu saya jelaskan, kita main tepuk tangan aja. Bagaimana Anak Rizky? Bagaimana speakingnya? Bagaimana aturannya? Pak. Kalau pagi
sekali tepukan. Oh, kalau pagi 1 kali tumpukan. Terus Kalau siang 2 kali. 2 kali tumpukan kalau siang. Terus kalau sore? 3 kali. Oh, 3 kali. Terus apa lagi? Kalau malam tidak ada. Oh, kalau malam tidak ada. Ini sebetulnya tujuannya apa ini? Untuk menguji konsentrasian. Oh, untuk menguji konsentrasi. Oke, ayo kita lakukan. Kita berdiri aja ya. Iya. Jadi, kita mulai. Kita mulai ya. Pagi, siang, sore, malam, siang, kelebihan, sore, malam. Nah, ini juga konsentrasi. Kita ulang lagi 1 kali lagi ya. Pagi, siang, sore, malam. Oke, terima kasih ya. Silakan duduk Nak ya. Kita sudah melakukan SPG. Tentu Bapak ingin bertanya, ini gimana perasaannya? Senang. Senang karena bisa belajar sambil main. Baiklah, Bapak jelaskan dulu ya kenapa kita sampai di kesini ya. Nah, itu kita akan mengadakan bimbingan kelompok ya. Ada yang tahu nggak bimbingan kelompok itu gimana? Pengertiannya bimbingan kelompok itu bagaimana? Oh, belum tahu ya. Jadi kegiatan bimbingan kelompok itu adalah bimbingan kelompok merupakan salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal sesuai dengan kemampuan, bakat, minat, serta nilai-nilai yang dianutnya dan dilaksanakan dalam situasi kelompok. Jadi kita ini artinya sudah termasuk di dalam kelompok ya, karena kita melebihi dari 1 orang. Nah, betul sekali. Ini sudah di kajian literaturnya oleh Ramblang ya, 2001 halaman 3. Tujuan bimbingan kelompok ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak tujuan bimbingan kelompok? Tidak. Mungkin Bapak jelaskan ya, sebutkan ya. 1, agar setiap peserta mampu berbicara di depan orang banyak. Artinya kamu bisa berbicara di depan orang banyak ya. Ya. Kedua, mampu mengeluarkan pendapat, ide, saran, tanggapan, perasaan kepada orang banyak. Artinya kalau ada gagasan, ada ide-ide, ada artinya apa yang kita bisa kemukakan kepada teman-teman ya. Ya, sehingga teman-teman juga mengerti bahwa anak rezeki itu punya saran-saran, punya tanggapan-tanggapan, sehingga yang lain bisa mengetahuinya ya. Kita lanjut ya. Belajar menghargai orang lain, ini termasuk juga menghargai ketika ada temannya sementara berbicara, yang lain tidak berbicara ya, mendengarkan. Bertanggung jawab atas pendapat yang dikemukakannya. Artinya apa yang dikemukakan anak-anakku ini itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jangan asal seperti gosip. Itu tidak bergosip, tidak boleh menggosip ya. Ya. Artinya apa yang kita bicarakan itu
betul sekali. Jangan berbicara kalau belum sesuai faktanya ya. Yang sebenarnya betul sekali. Kita lanjut lagi. Dapat bertengkar rasa, artinya dapat menerima ya pendapat-pendapat dari lain ya, memberikan kesempatan kepada lain untuk berbicara. Itu namanya tengkar rasa ya. Menjadi akrab satu sama lain seperti kita ini. Halo Rizky, ini seperti Rizky. Nah, siapa lagi? Zainal, ini kan menjadi akrab ya. Setelah adanya bimbingan kelompok itu menjadi akrab. Yang dulunya ya mungkin komunikasinya tidak begitu lancar ya. Iya. Membahas masalah atau topik-topik umum yang dirasakan menjadi penting untuk dibahas, seperti karena kita hari ini kita akan membahas topik bullying verbal, seperti itulah ya. Di dalam bimbingan konseling ada namanya asas-asas. Asas pertama itu asas keterbukaan ya. Ada yang tahu keterbukaan ya? Keterbukaan itu seperti yang dibilang apa tadi, tidak menyimpan rahasia ya? Ya boleh. Iya, kalau ada masalah diceritakan ya, tidak boleh ditutup-tutupi ya. Nah, di sini ya, di mana anak-anakku nanti bisa berpendapat ya, disampaikan saja ya. Ya, seperti kata Zainal kita ini, tidak ada yang ditutup-tutupi. Nah, gimana Riki? Ya. Ada juga namanya asas kerahasiaan. Siapa sih yang bisa memberikan gambaran ini asas kerahasiaan? Rahasia itu rahasia. Menutupi hal-hal yang ibu ceritakan. Iya, merahasiakannya. Jadi di bimbingan konseling itu ada namanya asas kerahasiaan. Artinya apa yang kita bicarakan, apa yang kita bahas, dan apa yang kita kemukakan itu menjadi rahasia. Tidak boleh lagi dibawa keluar ya. Iya. Artinya kalau ada temannya mengungkapkan pendapatnya, mengungkapkan masalahnya di sini, ya tidak boleh ada yang tahu, ya. Cukup jadi topik di sini saja ya, di bimbingan kelompok ini. Ya. Terus ada namanya asas kesukarelaan. Anak-anak kan di sini datang. Saya mau tanya, ini datang di sini dipaksa nggak? Tidak. Tidak dipaksa ya? Tidak. Itulah asas kesukarelaan. Mau datang di sini, senang datang di sini untuk mengikuti bimbingan kelompok ya. Ya, begitu. Selanjutnya kita masuk di ini ya, di materi yaitu bullying verbal ya. Kalau bullying verbal di sini ada nggak ya bisa memberikan pengertian bagaimana itu bullying verbal? Atau begini ya, Bapak memberikan penjelasan dulu ya. Ya, nanti anak-anak itu sebentar bisa juga artinya mencoba untuk memberikan masukan atau tanggapan bahkan pengertiannya ya. Ya. Jadi bullying verbal itu yaitu suatu tindakan agresif ya, suatu tindakan agresif dalam bentuk ucapan. Ini kan bullying verbal ya, dia bentuknya dalam bentuk ucapan ya, yang dilakukan secara sengaja. Dia sengaja, artinya dia sadar mengucapkan itu, ya, dan berulang-ulang. Artinya bukan satu kali saja ya, dia berulang-ulang. Dengan tujuan ingin menguasai, menunjukkan kekuatan, ya, bahkan menyakiti, ya, dan itu dilakukan karena kesenangan ya. Iya. Untuk kesenangan ya. Ya, untuk kesenangan.
Contohnya itu memaki, menghina, menjuluki nickname, ya seperti gendut, terus tipis, hitam kopi. Terus akibat bullying verbal itu dampaknya itu buruk bagi korban adalah kepercayaan diri yang rendah ya. Tidak jadi pemurung ya, jadi pemurung. Trauma ya, trauma Rizky bilang trauma betul. Stres, juga susah bersosialisasi. Ya akibatnya itu sampai anak-anak itu bisa putus sekolah ya, karena mungkin dibilang tadi, bisa jadi bunuh diri ya, karena mungkin terlalu berat bebannya ya, itu dampaknya ya. Saya ingin coba-coba, saya ingin menanya salah satu anakku yang bisa memberikan pengertian dari bullying. Setelah saya jelaskan ini ya, coba ada yang bisa menjelaskan bullying? Silakan nak. Pengertian? Iya, pengertiannya. Bullying verbal adalah suatu tindakan agresif dalam bentuk ucapan yang dilakukan secara sengaja dan berulang. Oh, begitu ya? Iya, dengan tujuan menguasai, menunjukkan kekuatan, menyakiti, meneror, atau hanya untuk kesenangan sendiri. Oh, begitu ya. Terima kasih lagi ya. Tepuk tangan dulu. Iya, betul. Jadi dia melakukan itu karena untuk kesenangan ya. Dia menunjukkan kekuatannya bahwa saya ini berkuasa di sekolah ini atau di kelas ini, sehingga dia melakukan bullying, tindakan bullying ya. Kalau dampaknya ada yang bisa nggak? Dampak dari bullying itu? Oh, ya, silakan lagi Nah ya. Dampak bullying, penurunan harga diri, kehilangan minat terhadap aktivitas tertentu, melukai diri sendiri, bahkan hampir bunuh diri. Tepuk tangan dulu. Yang saya kaget ini hampir bunuh diri ya. Begitu parah ya. Itu dampak, artinya akibat ya. Dampak itu kan akibat yang ditimbulkan oleh bullying ya. Sampai mau bunuh diri. Luar biasa ya. Ngeri ya? Ngeri ya? Ngeri ya? Kalau sampai mau bunuh diri ya, ngeri ya. Kalau contoh bullying itu ada yang bisa nggak? Silakan Nak. Contoh bullying verbal yang mengatai seperti memberi gelar atau nickname seperti gendut, kurus tipis, dan hitam kopi. Oh begitu ya? Kalau kamu nanya, tidak masuk itu? Oh gitu ya? Kalau seperti anjay, anjir, itu sudah termasuk ya? Iya. Itu sebetulnya kata-kata yang kotor ya, memberikan nickname seperti gemuk ya. Selanjutnya kita akan memperagakan role play ya, bermain peran dengan tema bullying verbal. Mungkin ada nanti yang bisa memerankannya. Yang pertama, silakan Naya. Yang pertama ya. Iya. Kita dengarkan ya. Asri, kamu apa? Kalau siswa baru ini di sekolah dibully oleh beberapa siswa lain. Saya tidak tahu itu siapa yang melarangnya, siapa yang membulinya. Sekelompok siswa laki-laki yang lebih tua, mereka menindas dan mendidik siswa baru. Itu sangat kejam. Apakah ada yang melarangnya? Ya, guru kita menyaksikan apa yang terjadi dan dia membuat mereka dan membulinya. Saya sedang ada seseorang yang menggantikannya. Tidak ada yang pantas diperlakukan seperti itu. Kamu benar sekali, Sari. Dan menurut saya, bullying adalah masalah serius. Saya berharap ada cara untuk menghentikannya. Saya juga mungkin kita bisa memulai dengan bersikap lebih ramah kepada siswa baru dan membuat mereka merasa diterima. Itu ide bagus. Ayo kita lakukan. Oke, ke kelas dulu. Terima kasih Nasri.
Siapa lagi yang satu ini? Terima kasih Nana. Luar biasa ya. Dia bisa memerankan adegan percakapan tentang bullying verbal. Ya, jadi dia sudah memberikan pemahaman bahwa itu bullying itu artinya tindakan yang tidak bisa ditolerir ya. Itu memberikan dampak yang luar biasa ya. Kedua juga setelah percakapannya ini mengatakan bahwa ayo kita berhenti ya, ayo kita berhenti melakukan bullying. Nah itu luar biasa, hebat ya. Satu kali lagi close untuk teman-teman kita. Kedua yang mau tampil kedua siapa lagi? Oh silakan. Hai, apakah kamu melihat anakku itu? Kelihatannya itu sangat aneh. Iya, aku baru melihatnya terus. Aku tidak tahu, kelihatannya dia orang yang aneh. Jadi kamu akan menghakiminya dan mengolok-oloknya karena dia berbeda. Tidak, saya tidak akan melakukan hal itu kepada dia. Bagus, dan itu sama sekali tidak baik. Saya tahu, hanya saja sulit jika kamu melihat orang yang sangat berbeda. Orang yang sangat berbeda daripada kamu. Ya, aku tahu maksudmu, tapi kita harus mencoba berteman dengannya daripada mengolok-oloknya. Kamu benar, aku akan mencoba berbicara kepadanya besok. Jadi bagus, sehat. Saya yakin dia akan menghargainya. Oke, thank you, very nice. Ini tadi judul percakapannya apa itu? Anak baru ya? Iya. Jadi anak baru itu jangan dibully, ya? Sudah mengerti nggak ya? Iya. Nah, kamu nanya. Jadi kalau ada anak baru tidak perlu lagi dibully ya. Kita harus menerima kedatangannya. Ya. Artinya open my dear. Artinya bukan dengan sesuatu hati yang menyenangkan. Ya, itu apa ya? Ya, jangan gara-gara perbedaan warna kulitnya, penampilannya yang cukup apa semua itu sehingga kita begini mau berbeda, jangan ya. Iya, Pak. Penampilan ketiga siapa? Saya, Pak. Oh silakan nak. Aku tidak percaya gadis itu membuliku kemarin. Apa yang terjadi, temanku? Dia menyerang dan mengolok-olok penampilanku. Tidak sekali apakah kamu sudah mendapatkan kepada siapapun? Saya memberitahu guru, tapi dia tidak menanggapi dan tidak berbuat apa-apa. Itu tidak adil. Apakah yang kamu lakukan? Aku tidak tahu. Aku hanya berharap dia tidak akan menggangguku lagi. Mungkin kamu harus berbicara dan mencoba menyelesaikan masalah. Kurasa tidak ada gunanya karena dia hanya seseorang pembuat onar. Nah, kamu tidak bisa membiarkan begitu saja. Aku tahu, tapi aku tidak tahu harus berbuat apa lagi. Iya, tepuk tangan dulu atas penampilan yang ketiga. Memang luar biasa ya. Ini totalitas sekali dalam memerankan peran percakapan bullyingnya ya. Nah Rizky penghayatannya oke. Siapa lagi nak yang Nisa ini komunikasinya lancar ya, selain cantik dia lancar ya. Iya. Oke. Setelah kita mengadakan adegan percakapan bullying verbal, kita sudah tahu dampaknya, tujuannya. Ini saya kemukakan yang ada alasannya kenapa bullying itu bisa terjadi.
Ya, yaitu pertama cari perhatian atau caper ya. Karena tidak diperhatikan di rumah atau di tempat lain. Siapa di sini yang caper? Tidak ada. Caper? Tidak ya? Tidak. Siti caper? Tidak ya? Gitu ya. Dirundung oleh orang dewasa seperti kakak atau orang tua. Ya kan biasanya kakaknya ya dia dirundung ya begitu. Sehingga itu alasan menjadi dia melakukan bullying ya. Iya, karena kebiasaan di rumah ya dia melakukan bullying ya. Ingin mendapat pengakuan dari teman lain. Artinya ketika mau melakukan bullying itu dia butuh pengakuan. Ya. Misalnya ya si anak Senal ini membuli Ricky karena si Senal ini butuh pengakuan dari teman-temannya. Kamu sih nggak gaul. Itu Ricky masa kurus tidak gini ini ya kan begitu. Ya, karena dia butuh pengakuan di komunitasnya. Ricky juga merasa ya karena dibully dia merasa sedih ya. Sedih ya? Tidak, Pak. Nah, kok tidak sedih dibully? Tapi dendam ya. Iya, mungkin karena didendam dia tidak aman ya. Mencoba menyesuaikan diri dengan orang lain yang menindas. Artinya itu dia ingin berbuat seperti apa yang dilakukan oleh orang lain ya. Ketika dia balas dendam Nasria, ketika Nasri dibully, mungkin Nasri berpikir nanti saya akan membalas. Nah, itu alasan bullying ya. Kenapa dia membuli? Merasa insecure, tidak mampu, insecure ya. Sorry. Merasa insecure, tidak mampu atau harga dirinya kurang baik. Insecure. Tidak percaya diri. Tidak percaya diri begitu loh. Minder ya. Jangan-jangan kamu yang tidak percaya diri. Tidak ya? Oh tidak ya? Oh tidak, dia kayaknya semua. Iya. Contoh insecure. Iya. Contoh insecure itu artinya mengatakan bahwa dia Lebih sempurna daripada kita ya. Jadi sudah paham ya atas penjelasan dan ini ya Bapak ingin bertanya ke anak-anakku, siapa yang bisa menyimpulkan dari kesimpulan refleksi ya dari kegiatan ini setelah kita melakukan teman-temannya melakukan perang bullying ya. Siapa yang bisa menjelaskan, memberikan refleksi kembali atau kesimpulan kembali ya? Oh silakan Kak. Kesimpulan dari bullying verbal itu dapat memberikan dampak buruk bagi korban dan pelakunya. Ya. Seperti kepercayaan diri yang rendah, tidak dapat berinteraksi dan bersosialisasi dengan baik, mudah marah dan cenderung menjadi pemurung. Oh begitu ya? Iya betul. Oh, kalau yang lain, ada yang lain ya bisa memberikan contohnya bullying itu bagaimana, dampaknya bullying bagaimana? Contohnya? Iya silakan Pak. Contoh bullying seperti mengata-ngatai dan memberi gelar atau nickname seperti Jadul, Kostis, dan Tangkop. Oh, begitu contohnya ya? Oh gitu contohnya ya. Tapi kalau ada ucapan seperti begini, anjay atau anjir, selebel, itu termasuk bullying juga itu. Iya Pak. Iya bullying. Sering dia bilang, kamu tanya. Serba. Itu kan istilah kekinian ya. Iya Pak. Ya jadi. Iya, pada kita kan bilang, saya mau bikin ada kamu nanya, tidak menghargai.
Oh, tidak menghargai sekali gitu. Iya. Padahal sopan-sopan berbicara. Iya benar. Padahal kita sudah sopan ya, berbicara, Serius lagi. serius. Apalagi kalau sementara berlangsung pelajaran mata pelajaran, ibu gurunya menjelaskan di atas, terus ya kamu nanya. Iya, Pak. Gurunya nanya karena bilang, muridnya, kamu nanya. Iya. Kan nggak sopan. Iya, itulah. Anak-anak, kesimpulan di atas. Kamu Itu dari nanya. kalian apa? Ada bilang, Kamu nanya. Berapa Martina? Kamu nanya. Gurunya bilang begitu atau siswanya? Siswa. Oh, siswanya. Iya. Ya, itulah namanya dinamika kehidupan ya. Artinya kita harus tahu norma-norma ya, etika berbicara, ketika mengadakan komunikasi antara kedua arah, kita harus menjaganya ya. Karena seperti yang dikatakan Nasional tadi bahwa perlu adanya etika ya, namanya. sopan santun. Perlu adanya sopan santun ya. Ketika guru menjelaskan, ya ini biasa terjadi juga bullying di dalamnya ya, bullying verbal ya, seperti yang dikatakan tadi itu Bapak. Enal itu katakan bahwa gurunya sudah menjelaskan, siswanya bilang, Kamu nanya. aduh, gimana gitu ya. Jadi kayaknya lagi kita butuh speaking lagi nih, ya. Pak, Kayaknya yang apa ya? Lain. Bang Ed. Tidak, kalau saya lihat itu ini apa cubik-cubik ya? Atau pulpen? Itu pulpen yang dioper ya. Kita menyanyi lagu Potong Bebek Angsa. Ayo mulai. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan. La 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 Ya, silakan berdiri nak baru. Nyanyi. Lagunya apa Nasbi? Oh, belum pada 5 ya. Jangan sampai dodol ya. 2. Ayo mulai. Balengku ada 5, rupa-rupa warnanya, merah kuning kelabu, merahku sangat kacau, balengku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Oke, thank you. Dari sini Pak. Saya kan mulai ya. 1, 2, 3. Apa pisangku belum masak, masak sebiji di burung bari-bari, mangga repot, kata kayu bengkok, bengkok dimakan api, apinya Iya. hidup Tidak di sini saya kan gurunya, siswanya. Oke, berdiri ya. Kita mau dengar suara. Bercinta. Foto biasa, Bercinta. lagu tren-tren. Iya. Gak usah lagu yang ini ya, yang biasa-biasa supaya kita bisa juga nyanyi. Ya. Potong bebek angsa boleh. Ya. Potong bebek angsa, angsa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Masuk ke hutan, ambil rambutan, dikejar-kejar sama orang hutan. Oke, tepuk tangan dulu. Semangat, Semangat! semangat. Semangat! Satu kali lagi.
Saya mau dengar suara yang paling besar dan merdu. Semangat! Oke, semangat sekali. Kita masuk dulu di ininya ya. Mungkin penjelasan mulai perbanyak kita ya. Tujuannya sudah ya. Dampaknya juga sudah ya. Alasannya juga penentukan verbal sudah ya. Pengertian bimbingan kelompok kan awal-awalnya sudah dijelaskan ya. Asas-asasnya juga sudah ya. Mungkin kita jadwalkan di waktu lain ya pertemuan kita ini supaya lebih akrab lagi ya. Iya. Mungkin seperti hari Senin depan ya atau lebih baik. Kalau misalnya tidak ada waktu ya. Iya. Iya. Atau sudah tuntas ya? Kayaknya sudah tuntas karena ini sudah pertemuan kedua ya. Oh iya, Saya lupa ya. Aduh, saking enaknya kita main. Ini pertemuan terakhir. Di dalam kelompok. Sedih banget. Sedih ya? Sedih Pak. Tidak ada mulai kegiatan yang lain. Ya bolehlah kalau misalnya anakku sedih, ada masalah, nanti kita bikin biar kelompok lagi. Ya, kita bahas masalah yang baru lagi. Tapi Bapak kepingin mendengar lagi ada anak yang bisa menyimpulkan dari keseluruhan dari kegiatan ini. Oh, seperti kesan-kesannya, pesan-pesannya setelah kita melakukan kegiatan ini. Ya, silakan. Kesan-kesan dari kegiatan ini tuh kayak menyenangkan, seru ya? seru, Menyenangkan ya? menyenangkan, Hal baru. Oh, betul ya. Silakan. dan yang pelajaran yang kita dapat itu stop membuli. Stop membullying ya? Iya Pak. Kapan kita mulai itu stop membullying? Dari sekarang. Dari sekarang ya? Iya Pak. Dari sekarang. Kemarin kita juga mengatakannya, tapi kita mantapkan hari ini ya. Iya Pak. Tidak ada lagi boleh membuli ya. Iya, Pak. Ingat Mas Zainal, Iya Pak. kamu kan gendut. Enjoy saya membuli Ki. Oh sorry ya, kamu kan sama-sama bapak, sama-sama badannya bagus. Sedangkan Nak Rizky, Bonus. tidak boleh begitu. No bullying. Oke, stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying ya. Stop bullying ya. Stop bullying. Itu stop bullying. Bullying verbal? Stop. Oke. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang berhentilah bullying. Stop. Stop Stop bullying. Stop bullying. Oke. Baiklah, saya rasa pertemuan ini mungkin sudah cukup ya, walaupun waktunya agak pendek ya, tapi ada makna yang di dalamnya bisa kita petik ya, kita pelajari. Selain daripada kebersamaan, keakraban siswa antara siswa dengan guru tidak ada batasannya, dalam artian anak-anak itu bisa berkreasi, berinovasi ya, mengungkapkan pendapatnya, ya, artinya bisa terbuka, bisa menjaga rahasia, ya, dan juga artinya mau melakukan tindakan aksi untuk stop bullying ya. Dia sudah mengerti bahwa dampak bullying itu sangat berbahaya, ya, luar biasa berbahaya, bahkan sampai saya dengar tadi kata-kata sampai bunuh diri. Itu jangan sampai ya dilakukan ya, jangan pernah dilakukan ya. Baiklah, Bapak juga sudah simpulkan, kita sudah refleksi kegiatan dari minggu depan sampai minggu ini, yaitu bahwa kegiatan kelompok ini berjalan dengan baik, lancar atas dukungan dan kerjasama dari anak-anakku, serta tak lupa juga kita ucapkan juga terima kasih kepada kameramen ya, serta Terima kasih. juga kepada sekolah ini, yaitu sekolah yang tercinta kita ini, SMP Negeri 1 Utara. SMP Negeri 1 Utara. Yes.
kita bisa berprestasi? Yes. Nah, itu yel-yel ya. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri pertemuan ini mungkin waktunya sudah ini ya. Baiklah, silakan. Nah, gantengku, ya, so sweet, ya silakan Sesuai sangat manis. Iya, silakan memimpin doa ya. Karena kegiatan hari ini sudah selesai, marilah kita berdoa. Sudah selesai. Alhamdulillah. Bagaimana perasaannya? Selesai ya? Senang ya? Ya, Bapak Guru juga senang dong karena kegiatan Bapak Guru terlaksana. Terima kasih. Thank you ya. Oh, saya rasa mungkin karena ini sudah mau pulang ya. Mungkin sebaiknya aku hati-hati di jalan ya. Iya, Pak. Kendaraan yang bijak, bertikar lagi yang bijak. Terus ingat, stop bullying. Bullying, Ya, stop. artinya kalau kita jadilah kita ini sebagai pelopor ya. Artinya jadilah kita sebagai contoh bahwa di kehidupan yang nyata, di kehidupan di sosial di sekolah kita, di kelas itu, kita lah yang menjadi orang yang mengingatkan bahwa jangan pernah ada bullying lagi ya. Iya, karena sudah contoh, dampak, bahkan tujuan serta alasan kan sudah kita tahu semua, makanya sudah bisa kita mengaplikasikannya ya. Adapun dari bimbingan kelompok ini sudah menggunakan IT ya, karena kita pakai laptop, pakai gadget ya, pakai handphone ya, dan sudah juga memenuhi standar KIFET, teknologi dan pengetahuannya ada ya. Terus penggunaan hostingnya juga ada ya. Hosting itu mengaplikasikan ya, menganalisis. Anak itu sudah bisa menganalisis ya, mana saja ini termasuk begini ya. Baik. Juga sudah bisa menjadi pelopor dari stop bullying, itu sudah masuk C5 ya. Mengamalkannya, mengaplikasikannya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak, dan saya tutup pertemuan ini dengan mengakhiri dan mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat ya. Ya, silakan Nak ya. Silakan ya. Hati-hati ya Nak ya. Ya, terima kasih banyak Nak ya. Terima kasih banyak Nakku. Terima kasih banyak Nakku ya. Terima kasih ya. Dadah. Dadah, Pak.